Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kini saatnya kita masuk di dalam ibadah penyembahan. Untuk itu, mari kita rendahkan hati dan menyerahkan diri dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai 3. Bagimu Tuhan yang setaramu siapakah, hendak ku puji Kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu. Juga ku lakukan di dalam roh dan kebenaran. Jiwaku pun padamu bersyukur, bersama bala sorga termasuk. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan Roh Kudus di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang teguh pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kudus, Engkau telah mengajar dan membimbing kami dengan firman-Mu yang kudus, supaya kami membuka hati kami untuk menyambut Roh Kudus-Mu menjadi pembimbing dan penolong kami. Bukalah mata iman kami, agar kami dapat memahami rencana-Mu dalam hidup kami, dengan penuh sukacita membaktikan hidup kami untuk-Mu. Kiranya Roh-Mu lah yang memimpin dan menentukan langkah-langkah hidup kami. Di dalam Anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 4 dan 6.
Firman Tuhan sebagai panduan khotbah pada Minggu Pentakosta pertama yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 6 sampai 13. 1 Samuel pasal 10 ayat 6 sampai 13. Marilah kita membaca secara bergantian dan ayat terakhir kita membacanya bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Maka Roh Kudus akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dan 4. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, banyak perbuatan kita yang sengaja maupun tidak sengaja yang telah mendukakan hati sama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan 3. Berikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dituarkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, semak menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1 sampai 2.
kau ikut Tuhan pikul salib. Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tari. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Haruslah kau sangkal diri, pikul salib. Di godaan dunia ini, ikut kami. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai 3. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Salam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi santapan rohani buat kita dalam perayaan Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, dengan tema Terimalah Roh Kudus, yang didasarkan kepada kitab Injil Yohanes pasal 20 mulai dari ayat 19 sampai dengan ayat 23. Inilah firman Tuhan buat kita. Kami akan membacakannya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, ini adalah perayaan Hari Pentakosta. Memang sepertinya perayaan ini kalah hebohnya atau riuhnya dari perayaan-perayaan lainnya. Apakah itu Natal atau juga Paskah? Masih pentingkah bagi kita untuk merayakan Pentakosta? Atau apa pentingnya perayaan Hari Pentakosta itu? Ini perlu untuk kita ingat kembali, supaya kita kemudian bisa melihat bahwa perayaan ini teramat penting. Ini menunjukkan bagaimana janji Allah dipenuhi akan pemeliharaan dan penyertaan kepada umatnya. Hari Pentakosta memperlihatkan kepada kita janji Yesus digenapi, bahwa setelah dia pergi, dia mengutus Roh-Nya untuk bersama-sama dengan murid-muridnya. Apa pentingnya perayaan Pentakosta itu? Yang pertama, disitulah kemudian kita mengenang hari lahirnya gereja. Yohanes berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang datang itu akan membaptis kamu dengan Roh Kudus."
Yesus berjanji bahwa setelah dia pergi, dia akan mengutus rohnya. Rohnya akan memenuhi murid-muridnya, lalu kemudian akan pergi memenuhi tugas panggilan dalam perutusan yang Yesus sampaikan. Mereka kemudian beribadah bersama-sama dan dari situ kemudian bergerak ke seluruh dunia. Sehingga hari Pentakosta diingat atau ditandai juga sebagai hari berdirinya gereja atau tubuh Kristus yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, saudara-saudari, hari Pentakosta itu juga menandai satu era baru dalam kehidupan umat percaya. Kalau sebelumnya mereka ada di bawah bayang-bayang hukum Taurat, umat Allah di bawah bayang-bayang hukum Taurat. Taurat Tuhan yang sudah diberikan kepada mereka untuk mengingatkan mereka akan penyertaan Tuhan. Sehingga mereka harus melakukan apa? Isi firman Tuhan dalam hukum Taurat itu sebagai pintu masuk ke dalam keselamatan. Tapi dari situ mereka kemudian melihat tidak seorang pun yang sempurna, yang dapat secara sempurna memenuhi tuntutan hukum Taurat. Karena itulah kita tahu kemudian dengan datangnya Roh Kudus itu menandai era kasih karunia, anugerah Tuhan. Karena itu memang dalam perjanjian lama ada juga perayaan Pentakosta. Perayaan Pentakosta yaitu 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir, diperingati sebagai turunnya hukum Taurat. Hukum Taurat yang ada bagi mereka. Lalu kemudian dalam perjanjian lama, hari Pentakosta, hari ke-50 itu dihitung setelah Paskah 50 hari. Kalau Paskah itu diperingati sebagai hari Raya Roti Tidak Beragi, memperingati keluarnya mereka dari Mesir. Lalu 50 hari setelah itu kemudian sesuai dengan perintah Tuhan dalam kitab Imamat pasal 23 dan 32, supaya mereka mengenang apa yang disebut dengan Thanksgiving Day. 50 hari setelah Paskah, 50 hari setelah Roti Tidak Beragi, mereka juga mengingat karya Tuhan yang memberikan kepada mereka berkat-berkat Tuhan lewat hasil ladang mereka. Sehingga ada satu hari di mana mereka tidak bekerja tapi bersyukur kepada Tuhan untuk mengenang pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga ini disebut dengan hari Shavuot. Itu satu hari raya yang sangat besar juga dalam perjanjian lama bagi orang-orang Yahudi. Sehingga kalau kemudian kita tarik dalam perjanjian baru, hari Pentakosta itu hari di mana Allah dalam diri Yesus Kristus itu sudah menggenapi penebusannya, menebus umat Allah dari kutuk dosa. Lalu kemudian memberikan janji penyertaan dalam kuasa Roh Kudus yang akan menyertai mereka dalam sepanjang hidup mereka, yang mengingatkan mereka bahwa anugerah Tuhan terbuka bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Pengampunan tersedia, Roh Tuhan tersedia. Itulah hari Pentakosta. Jadi ada satu era. Kalau sebelumnya setiap mereka dinilai, diukur standar keselamatannya lewat apa yang mereka perbuat. Tapi kemudian dalam perjanjian baru kita diingatkan itu semua adalah anugerah Tuhan semata. Lalu yang ketiga tentunya hari Pentakosta juga harusnya menjadi hari yang akan kita ingat sebagai era new life, era hidup yang baru. Bagi setiap orang yang telah menerima Roh Kudus, dia harusnya memiliki hidup yang baru. Kepadanya sudah diberikan roh dan hati yang baru.
Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang sudah menerima Roh Tuhan, dia sebenarnya telah dilahirkan kembali, lahir baru. Itulah kemudian kenapa Yesus dalam Injil Yohanes pasal 3 mengatakan bahwa barang siapa yang akan melihat kerajaan Allah, yaitu mereka yang sudah dilahirkan kembali dari air dan roh. Jadi dilahirkan kembali, lahir baru, hidup yang baru. Lahir dari air dan roh. Selama itu belum terjadi, katanya tidak ada seorang pun yang dapat melihat kerajaan Allah. Nah, saudara-saudari yang kekasih, itulah pentingnya Pentakosta, hari Pentakosta dalam kehidupan beragama kita. Dalam lingkaran atau kalender ibadah kita. Itu satu anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita senantiasa di dalam rohnya yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan hati yang baru. Karena itu apa yang menjadi berkat Tuhan buat kita pada perayaan Pentakosta hari ini? Telah diberikan kepada kita satu perikop dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ya, ayat 19 sampai dengan ayat 23 ya. Perikop yang mengisahkan tentang kita, mengisahkan tentang bagaimana murid-murid Yesus, pengikut Yesus sedang ada dalam ketakutan yang hebat. Karena Yesus sudah mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, ditangkap, dianiaya, dan dibunuh. Lalu mereka takut, akankah hal itu juga akan menimpa kami? Akankah hal itu juga akan menimpa kita semua? Mereka mengurung diri dalam ketakutan. Bahkan sampai Yesus bangkit, mereka masih tetap berhimpun. Mungkin juga mereka berpikir, di mana Tuhan ketika kami mengalami rasa takut ini? Apakah Tuhan benar-benar meninggalkan kami? Sepertinya mereka kehilangan jejak Yesus dalam hidup mereka. Mereka kemudian melupakan janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan bersama dengan mereka. Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada mereka. Sering sekali Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau memang rasa takut itu sudah menguasai kita, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita justru semakin lemah, semangat tidak ada, bahkan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kalau ketakutan itu sudah menguasai diri kita, memang rasa takut itu adalah sesuatu yang lumrah. Tapi kalau rasa takut itu tidak bisa kita kendalikan, itu akan merusak, menghancurkan kita. Rasa takut, anak-anak takut ditinggalkan oleh orang tuanya. Anak-anak muda seperti kita ini mungkin mengkhawatirkan studi atau pendidikan kita. Orang-orang dewasa takut dengan pekerjaan di masa yang akan datang. Orang tua mulai takut dengan kesehatannya. Orang tua mulai takut dengan masa tuanya. Ini sangat banyak kita alami. Semua orang bisa mengalami rasa takut. Tapi apakah rasa takut itu harus kita biarkan? Walaupun memang ada yang mengatakan bahwa rasa takut itu terkadang kita butuhkan membuat kita lebih waspada atau membuat kita lebih rajin bekerja untuk mempersiapkan hidup ini. Tapi yang pasti kalau rasa takut itu benar-benar menguasai kita, ini akan merusak kita secara psikis. Tapi bukan hanya itu saja, juga secara fisik akan melemahkan kita semua. Sekarang ini di mana-mana ada rasa takut. Tidak terkecuali mereka yang tidak memiliki uang pun takut. Yang memiliki uang pun takut. Ya. Semua orang bisa mengalami ini. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, pernah ada satu peristiwa dalam masa perang saudara di Amerika, ya. Perang saudara di Amerika terjadi di
daerah Moorefield, Virginia Barat, meletuslah perang saudara di kota itu. Kota Moorefield berdekatan dengan garis pertahanan musuh, ya. Sehingga memang secara bergantian pihak penguasa atau serikat dan pihak konfederasi bergantian berkuasa atas kota Moorefield ini, ya, karena berdekatan dengan garis musuh. Suatu ketika terjadi pertempuran yang hebat di sana yang membuat kota ini kemudian dikuasai oleh pihak musuh. Nah, di kota itu tinggallah seorang ibu yang sudah tua, tinggal sendirian. Suatu ketika rumahnya diketuk oleh pihak musuh, tentara musuh. Tentara musuh ini kemudian mengetuk pintunya dan meminta supaya mereka disiapkan makanan atau sarapan pagi. Si ibu tua ini tenang, mengajak tentara itu masuk dan kemudian menyiapkan makanan kepada mereka. Tapi sebelum mereka makan, ibu ini berkata, "Saya biasanya sebelum makan membaca Alkitab dan berdoa. Tidak ada sarapan tanpa firman Tuhan," itu kata si nenek itu. "Izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan buat kalian dan berdoa juga." Tentara musuh ini kemudian mengizinkan si ibu tadi membaca firman Tuhan. Secara acak dia membuka Alkitabnya, ini kisah nyata, dan bertemulah kepadanya satu perikop firman Tuhan dari Mazmur 27. Dia membaca perikop ini. "Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?" Para tentara itu terkejut dengan bacaan itu. Mereka terus mendengar ibu itu membaca firman Tuhan sampai akhirnya pada ayat yang 14, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Ya, nantikanlah Tuhan. Wah, luar biasa ayat ini yang dibacakan oleh si nenek tadi, si ibu tua tadi. Lalu mereka berdoa, dan pada saat mereka berdoa, gantian tentara ini yang ketakutan lalu kemudian pergi. Nah, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut kita? Ketika kita mengalami kekhawatiran, kegalauan dalam hidup, kecemasan dalam hidup, jika kita menuruti itu, maka kita pasti akan tenggelam. Tapi jika kita mengeraskan hati kita, meneguhkan hati kita, membaca firman Tuhan dan berdoa, maka disitulah terdapat kekuatan kita. Karena itulah ketika Yesus datang, Yesus yang bangkit itu datang ke tengah-tengah murid-murid yang sedang mengurung diri tadi. Perkataan yang pertama yang Yesus sampaikan kepada mereka yang takut itu adalah, "Damai sejahtera bagi kamu." Inilah berkat pertama yang boleh kita petik dalam perayaan Pentakosta ini. Dalam sepanjang hidup kita, marilah kita ingat, ini anugerah Tuhan, ini berkat Tuhan yang sudah tersedia bagi kamu, bagi saya, bagi kita semua. Damai sejahtera. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Karena itu janganlah gelisah hatimu, janganlah gentar hatimu." Damai sejahtera itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Sampai 2 kali Yesus mengatakan ini ketika murid-muridnya terkejut karena pintu dikunci, ternyata Yesus dapat menerobos ruangan itu. Mereka terkejut. Jadi selain mereka terkejut bahwa nanti mereka akan ditangkap, mereka juga terkejut dengan kedatangan Yesus. Karena secara tubuh jasmani pasti Yesus tidak bisa menerobos. Tapi Yesus berkata,
damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudara-saudari yang kekasih, apa kecemasan kita hari ini? Apa yang membuat kita galau hari ini? Mari, Tuhan sudah memberikan perkataan ini, damai sejahtera bagi kamu, dalam bahasa Ibrani Salom dan dalam bahasa Yunani Eirene. Ya, itu memaksudkan suatu kuasa yang sudah diberikan kepada kita. Bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Kalau dunia ini mungkin menawarkan damai dengan memberikan uang, harta, jabatan. Tapi mari kita ingat juga firman Tuhan yang berkata bahwa dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Begitu juga dengan tawaran-tawaran dunia ini. Kalau damai di hati kita diukur dengan apa yang diberikan oleh dunia ini, dengan apa yang kita dapatkan dari dunia ini, dengan apa yang kita raih dari dunia ini, mari ingat, itu tidak akan kekal sifatnya. Itu segera akan berlalu. Damai sejahtera itu bukan sesuatu yang kita raih, tapi sesuatu yang kita terima di hati. Damai sejahtera bukan sesuatu yang terletak di luar untuk kita kejar, tapi sesuatu yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Damai sejahtera bukan berarti tidak ada tantangan. Damai sejahtera bukan berarti tidak ada persoalan. Damai sejahtera bukan berarti tidak ada pergumulan yang hebat. Damai sejahtera bukan berarti tidak ada sakit penyakit. Tapi damai sejahtera itu adalah tentang bagaimana kita merespon sesuatu yang ada di luar sana. Bagaimana hati kita dapat tetap bersyukur dengan tetap mencintai Allah, mencintai Tuhan. Itulah damai yang Tuhan berikan kepada kita. Rohnya, damai sejahtera itu yang diberikan kepada kita. Jadi berkat pertama dari perayaan Pentakosta menurut perikop ini yang boleh kita terima hari ini, terimalah damai sejahtera Tuhan. Mereka tadi ketakutan, tapi segera setelah mereka mendengar perkataan itu, segera setelah mereka bertemu muka dengan Yesus, yang sebelumnya mereka sudah kehilangan jejak Yesus, akhirnya mereka bertemu. Lalu firman Tuhan itu berkata, lalu bersukacitalah mereka. Sukacita terbesar, sukacita abadi, damai yang sejati adalah kita boleh bertemu muka dengan Yesus. Sumber kedamaian kita adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan, kalau kita tidak memuliakan Tuhan, kalau kita tidak, maka pasti kita akan gampang diombang-ambingkan oleh situasi yang ada dalam dunia ini. Damai sejahtera. Itulah bagaimana kita kemudian dapat melihat Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan dalam kehidupan kita, dimanapun atau situasi apapun yang kita boleh alami dalam hidup ini. Damai sejahtera ku berikan kepadamu juga tentang bagaimana hati kita merespon setiap apa yang hari ini kita bertemu sesuatu atau berhadapan atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Tapi kalau kemudian kita bersyukur, kalau kemudian kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saya, maka kita akan menikmatinya, kita akan senantiasa bersukacita. Jadi kalaupun mungkin tubuh kita tidak sembuh-sembuh, kita sudah berdoa, tapi kita tidak kehilangan iman. Karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Damai sejahtera itu tentang bagaimana Tuhan ada di dalam hati kita. Damai sejahtera itu adalah tentang bagaimana Tuhan memiliki rencana indah dalam hidup kita. Ini yang harus kita pegang. Kalau kita percaya dan menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan, itu berarti kita percaya bahwa rencana Tuhan akan terus berjalan dalam hidup kita. Rencana Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Rencana Tuhan tidak dibatasi oleh situasi apapun dalam hidup kita. Rencana Tuhan pasti berjalan. Ayub 42 ayat 2. Ayub berkata apa setelah kemudian banyak mengalami cobaan? Dia berkata, aku percaya Engkau Allah yang maha kuasa. Tidak ada satu rencana pun rencanamu yang gagal.
Menerima damai sejahtera Allah itu berarti menerima Allah terus bekerja dalam hidup kita. Dan percaya, berpengharapan bahwa Tuhan terus melanjutkan kehendaknya, rencananya, masa depan kita di dalam hidup ini. Jadi karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih dalam Pentakosta ini kita diingatkan jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah, lanjutkan hidupmu. Berkat yang kedua dikatakan apa? Dalam Pentakosta sesuai dengan perikop ini. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan memberikan pengutusan, Tuhan memberikan pekerjaan, Tuhan meletakkan satu visi, misi atau tujuan dalam hidup kita. Setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia dipanggil menjadi saksi Kristus, memikul salib, menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi setelah kita tadi menerima damai sejahtera, Yesus mau mengatakan apa? Karena itu kerjakanlah pekerjaanmu. Jangan takut, tapi terus lakukan pekerjaanmu. Jadi sering sekali karena kita takut, kita berhenti tidak berbuat apa-apa. Karena merasa cemas, karena merasa khawatir, lalu kita tidak melangkah. Ya. Takut nilai buruk, takut jawaban salah, takut hujan turun, takut, kemudian kita tidak berbuat apa-apa akhirnya. Tapi firman Tuhan ini mengajak kita semua, setiap kita, jangan berhenti berkarya, jangan berhenti berbuat seperti apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Kepada murid-muridnya mereka diutus, sebenarnya kita juga demikian. Setiap kita dipanggil untuk menyaksikan Kristus yang hidup, yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga kemanapun kita pergi. Menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Ini panggilan kita yang tidak boleh berhenti. Sama seperti panggilan kita misalnya ya dalam refleksinya ya. Kita khususnya anak-anak kami mahasiswa ya kita punya tugas yang pasti ya. Kita diutus dari kampung atau dari tempat tinggal atau dari rumah orang tua kita di Medan ini ya pastinya adalah untuk belajar ya, untuk belajar. Karena itu jangan pernah lupakan panggilan itu. Jangan lupakan tugas itu. Jangan pernah lupakan tujuan itu. Apapun yang menggoda kita di luar sana, atau apapun mungkin masalah-masalah yang kita alami, jangan tinggalkan tugas utama itu. Ya. Mungkin kita sudah pernah mendengar kisah tentang seorang pemain biola, ya, seorang pemain biola bernama Paganini, ya, pemain biola yang luar biasa. Suatu ketika dia diundang untuk melakukan satu konser, ya, oleh panitia. Dia mempersiapkan diri sebaik-baiknya, mempersiapkan atau melatih biolanya, ya, permainan biolanya. Lalu hari H tiba, penonton semua datang, semua orang beli tiket yang sangat mahal untuk menyaksikan Paganini. Lalu Paganini mulai memainkan biolanya. Tapi tiba-tiba naas bagi Paganini, tali pertama putus. Wah, dia terkejut bukan main. Padahal dia sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, termasuk biolanya juga sudah dia periksa. Tapi itulah kehidupan. Terkadang ada saja hal-hal di luar daripada dugaan kita yang terjadi. Tali biolanya putus, tali yang pertama. Dia mulai keringatan. Dia berpikir apakah saya akan teruskan bermain biola ini? Akhirnya dia memutuskan menetapkan hati untuk memainkan terus biolanya. Dia menggesek biolanya, naas bagi Paganini, tali yang kedua putus lagi. Penonton sudah mulai berteriak. Penonton sudah mulai marah. Penonton sudah mulai menyuruh dia turun. Lagi-lagi keringat deras membasahi tubuh Paganini. Sekali lagi Paganini menetapkan hati untuk memainkan biola ini. Dunia tidak akan heran kalau saya berhenti sekarang. Tapi dunia akan heran kalau saya mainkan biola ini terus. Lalu dia terus memainkan biolanya. Naas benar nasib Paganini. Tali yang ketiga putus lagi. Ini seperti langit runtuh di hadapan Paganini. Penonton pun sudah mulai melemparkan apa yang mereka dapat
ke arah Paganini, menyuruh dia turun. Penonton sangat marah. Tapi sekali lagi Paganini berkeras, menetapkan hatinya, saya akan memainkan terus biola ini. Paganini memainkan biolanya dengan satu keyakinan bahwa dunia tidak akan heran kalau dia turun sekarang, tapi dunia akan heran kalau dia terus memainkan biolanya dengan hanya satu tali saja. Semua orang terdiam mendengar Paganini menggesek biolanya dengan satu tali saja. Mereka tidak pernah mendengarkan alunan yang sangat merdu dari biola yang memiliki satu tali saja. Sehingga mereka kemudian terdiam, mulai duduk kembali, sampai akhirnya Paganini menyelesaikan konser sesi yang pertama hanya dengan satu tali. Setelah dia menyelesaikan konsernya, semua orang memberikan standing applause, bertepuk tangan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Satu demi satu apa yang menjadi kebanggaan kita bisa hilang lenyap. Satu demi satu apa yang menjadi harapan kita mungkin akan meninggalkan kita. Satu demi satu orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita percayai mengkhianati kita, membohongi kita. Satu demi satu apa yang menjadi harapan-harapan kita lenyap. Kebanggaan-kebanggaan kita lenyap. Mungkin uban sudah mulai tumbuh, keriput sudah mulai ada di wajah, pendengaran sudah semakin berkurang, uban sudah mulai tumbuh. Tapi ingatlah, teruskan mainkan kehidupanmu. Lanjutkan hidupmu. Terus gesek biola kehidupanmu. Walau satu yang kau punya, satu yang tidak akan pernah meninggalkan kita, satu-satunya harapan kita, Yesus Kristus, yang tidak akan pernah mengkhianati kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam kitab Yesaya dikatakan seperti ini, bahwa kalau kita percaya dan teguh, maka rohnya atau damainya, sejahteranya akan tetap tinggal bersama dengan kita. Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Jadi jagalah terus kepercayaanmu kepada Tuhan. Peliharalah kepercayaanmu kepada Tuhan. Berimanlah secara teguh kepada Tuhan. Maka kita akan dapat melakukan apa yang menjadi tujuan atau tugas utama kita sampai akhirnya. Yang ketiga, berkat Pentakosta yang boleh kita terima hari ini, terimalah rohku. Roh Tuhan, manifestasi kehadiran Kristus dalam hidup kita. Roh Kudus adalah kekuatan yang tidak kelihatan, yang kita miliki, yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang membuat kita berbeda dari yang lainnya. Tapi bukan berarti kita menjadi sombong, tapi justru itu adalah suatu yang harus kita pelihara. Sebab roh Tuhan yang kita terima, roh Tuhan yang Tuhan utus adalah sesuatu yang dinamis. Bukan sesuatu yang dapat kita penjara lalu dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Dia adalah ruh Allah yang dinamis. Dia hanya berkenan tinggal kepada yang sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Roh Allah hanya berkenan kepada mereka yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan katakan hari ini saya bertobat, maka mulai hari ini saya seperti ini. Bukan seperti itu. Ya. Roh Tuhan itu dinamis. Kalau memang kita tidak layak di hadapannya, dia akan meninggalkan kita. Dia tidak berkenan kepada kita. Karena itu pesan firman Tuhan ini juga sebenarnya adalah peliharalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu buat kami. Dalam perayaan Pentakosta ini, Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah lupa dengan keberadaan kami. Tapi justru sebaliknya Tuhan terus hadir bersama dengan kami. Memelihara hidup kami. Memberikan hikmat, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan lewat Roh Kudus
yang sudah hadir bersama dengan kami. Hari ini Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, sehingga sepanjang hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Tuhan meletakkan satu tugas tanggung jawab kepada kami sebagai pengikut Kristus, menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Apapun yang kami alami, dimanapun kami berada, tugas panggilan sebagai saksi Kristus melekat di dalam hidup kami. Karena itu biarlah Tuhan Engkau memperlengkapi kami menjadi saksimu atas dunia ini, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepadamu. Berkati setiap kami dalam setiap kelemahan-kelemahan kami, Tuhan berikan kekuatan. Khususnya kepada kami semua yang hadir di tempat ini. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi cobaan yang kami hadapi. Tuhan, berikan kekuatan, penghiburan kepada kami. Berikan hikmat-Mu kepada kami, supaya kami boleh keluar dari persoalan kami. Supaya kami boleh berkuasa atas apapun yang terjadi di sekitar kami. Sehingga sungguh-sungguh sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah berkuasa atas hidup kami. Berkati khususnya kami semua, anak-anak Tuhan yang sedang kuliah atau yang sedang melanjutkan sekolah, pekerjaan atau tanggung jawab apapun yang ada pada kami hari ini. Berkati kami semua Tuhan, berikan kecerdasan, berikan kekuatan kepada kami, supaya kami boleh menyelesaikan tugas kami dengan baik. Berkati juga setiap orang tua kami yang ada di kampung halaman kami atau yang jauh dari kami. Setiap orang tua dari anak-anak kami mahasiswa. Berkati mereka ya Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Berkati mereka dengan setiap usaha dan rencana mereka. Berkati gerejamu, tempat ini dengan seluruh majelis, dengan seluruh pelayan dan keluarga, khususnya Bapak Pendeta. Berkati semua para pelayan dan keluarga. Kehendak-Mu Tuhan jadi atas hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia.
firman Tuhan yang mempersiapkan hati kita memberi persembahan kepadanya dari 2 Korintus 9 ayat 10 demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Kita memberikan persembahan kita. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam.